sempet juga Instagram aku dihack waktu itu. Waktu masih 7.000 dihack. Akhirnya udah bingung nih, udah 7K udah lumayan kan. Waktu itu 7.000 udah lumayan. Terus akhirnya aku Inilah story masih bersama Evi Dwi Soekarno ya, atau kita sebut biasanya Evit ya, Evi. ya bener. Oke, Evi, kita kan kemarin masih belum puas nih ya. Kemarin kita kan bahas tentang cerita pendakian seorang Evi yang punya hobi di mendaki gunung. Sudah banyak sekali gunung. Kemarin ada berapa, Pi? Sekitar 15-an ya kita hitung. 15 gunung teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas Evi ini ternyata juga seorang selebgram teman-teman. Ya, selebgram yang sudah terkenal. Jadi teman-teman pasti sudah tahu lah. Banyak sekali fans-fansnya Evi ini, termasuk tim Inilah Story juga fansnya Evi juga. Gitu. Karena sangat susah sekali mendatangkan seorang Evi Dwi Soekarno di sini teman-teman ya. Harus booking dulu dari berbulan-bulan sebelumnya. Oke, Evi. Nah, Evi, dengar-dengar kan kabar dari yang kita dapat, Evi ini seorang selebgram. Bener nggak, Evi? Nggak tahu sih orang nyebutnya apa, cuman ya sering kali disebut seperti itu. Cuman kalau aku ngerasa diri aku sendiri, ya aku sendiri, jadi diri sendiri. Gitu ya. Jadi itu anggapan dari teman-teman ya. Iya. Tapi memang bener loh, fansnya udah banyak sekali. Dan ini teman-teman, setiap Evi itu repost apa, itu selalu menarik perhatian dari apa ya namanya ya, bukan netizen sih, jadi fans-fansnya dia, followernya dia ya. Itu teman-teman. Nah itu gimana? Awalnya apakah ada rencana pengen jadi selebgram atau mengalir dengan sendirinya? Kalau untuk rencana sih enggak ya, karena jujur dari dulu main Instagram tuh juga dari 2014. Itu juga karena ngikutin tren aja waktu itu, dan gak ada kepikiran buat jadi selebgram. Aku juga nggak tahu apa sih selebgram tuh. Ya selebgram itu ya itulah yang kemarin malah kasih tahu toh ya kan, apa belum? Jadi itu kayak nggak direncanain juga. Jadi ya ngalir sendiri aja. Awalnya sih emang suka foto-foto, hunting foto. Waktu itu kan emang aku kuliahnya di Bandung. Jadi sebagian besar teman-teman tuh emang dari Bandung. Dan kebetulan mereka juga emang suka foto, suka ngonten kayak gitu. Aku ikut aja sih waktu itu. Ingat banget waktu itu sama Jarambah Lembang. Itu kayak grup gitu. Emang khusus foto-foto. Ikut di sana, akhirnya bisa kenalan dengan teman-teman banyak di sana. Sering ngumpul, ikut acara, foto, di post. Akhirnya nggak tahu mendatangkan follower sendiri gitu. Sendirinya ya. Jadi natural teman-teman, bukan settingan ya. Bukan. Natural, jadi mulai hobi foto-foto ya kan. Terus banyak sekali orang yang tertarik sama foto-fotonya Evi ini. Nah terus gini, Pi. Banyak yang bilang juga itu sering di endorse dari produk tertentu nih. Alhamdulillah sih udah banyak banget ya, udah dari sempet juga Instagram aku dihack waktu itu. Waktu masih 7.000 itu dihack waktu itu bulan Februari gitu, 2016. Itu udah sempet dihack. Akhirnya udah bingung nih, udah 7K udah lumayan kan. Waktu itu 7.000 udah lumayan. Terus akhirnya aku bikin lah Instagram baru, Evi Dwi Soekarno itu. Nggak tahu, mungkin rezeki juga ya dari situ. Akhirnya tambah banyak. Jadi terima kasih sama yang nge-hack nih, secara tidak langsung ya. Jangan dong. Jangan ya. Dia udah jahat loh nge-hack Instagram aku gitu. Janganlah kalian nge-hack kayak gitu. Mending tuh yang natural aja. Emang kalian disuka itu sebagai apa sih kayak gitu? Ya banyak pekerjaan yang lain ya selain hack ya. Jadi salahnya apa gitu di hack gitu. Kalau aku sih sebenarnya lebih ngasih kayak konten yang lebih bermanfaat kayak gitu sih. Edukasi gitu. Ya bukan edukasi juga, kayak pengalaman aku yang baik aku share. Sebisa mungkin nggak nge-share hal-hal yang buruk, karena itu dampaknya bakalan besar banget buat follower aku ya. Meskipun followersnya belum yang juta-jutaan, cuman aku ngerasa aku punya tanggung jawab
untuk followers aku ini. Jadi apapun yang aku share harus positif. Betul. Jadi untuk secara tidak langsung menonton diri Evi itu menjadi lebih baik. Iya, benar. Selalu menghadirkan hal yang positif, benar ya. Nah, ingat gak, Wi, berapa kali di endorse? Nggak inget ya? Aduh, gimana ngitungnya Iya, ya? banyak teman-teman. Ya, dari luar negeri ada ya? Ada, kalau luar negeri biasanya aku tuh kolaborasi. Jadi kayak Kolaborasi. kolaborasi gitu, kita nawarkan. Jadi kayak feedbacknya tuh kita ngepromosikan produknya. Biasanya jam tangan sih yang paling sering kalau Jam luar tangan. negeri. Biasanya juga kayak tas, kayak gitu juga banyak. Aksesoris seperti kacamata itu juga ada. Itu luar biasa teman-teman. Itu perjuangannya juga nggak mudah teman-teman. Iya. Dari di-hack dulu. Jadi kalau teman-teman pengen seperti Evi harus di-hack dulu ya. Iya, Enggak juga ya? tapi emang harus berproses. Dan menurut aku semua orang itu yang melalui proses dia itu bakalan mau berkembang, bisa berkembang. Iya. Tapi ketika kita jadi seseorang yang disukai orang karena instan, ibaratnya si orang ini nge-follow kamu emang karena followers kamu udah banyak nih, tapi itu beli dengan cara kayak gitu, kayak instan kan. Tapi Iya, kayak iya, gitu juga nanti bakalan nggak akan berkembang. Iya. Ini bakalan segitu-gitu aja, bahkan nanti followersnya bakal turun. Kelihatan kok orang yang beli follower sama enggak. Kalian bisa cek insight-nya, bisa cek di kolom komentarnya juga. Kalian juga bisa ngeliat nih, stabil enggak Iya. antara like-nya di satu foto ke foto Betul. yang lain tuh stabil enggak. Terus Matching apa enggak itu ya? komunikasi dengan followersnya itu juga stabil enggak, kayak gitu. Kalian bisa cek sendiri sih. Buat teman-teman all shop yang mau endorse, kalian juga harus nanyain insight-nya seperti apa. Jadi biar kalian tuh nggak ketipu dengan jumlah followers, karena sekarang jumlah followers itu bisa dibeli. Bisa dibeli ya. Bisa. Betul. Jadi antara follower dan juga komen dan like-nya itu harus, atau feedback-nya harus seimbang ya, Pi ya. Iya, benar. Itu teman-teman. Nggak asal beli gitu, kayak kameramen ini followernya jutaan tapi dia beli ya kan, yang like fotonya cuma satu doang, dia doang. Ya kan kameramen ini loh. Kan nggak usah pakai beli-beli bro, langsung aja natural gitu. Oke, Pi, kira-kira jadi selebgram itu gimana, Pi? Mengganggu nggak aktivitas keseharian seperti kuliah ataupun kerja? Sebenarnya nggak ganggu sih, nggak ganggu. Tapi ya ngeganggunya tuh ketika ada yang kenal, terus kita pas lagi di tempat umum nih, ada yang kenal, terus tiba-tiba kita lagi apa nih, lagi asik sama temen, mungkin lagi ngobrol atau apa, mereka minta foto. Kadang tuh kayak nggak ngeliat waktu, kayak gitu sih yang biasanya ngeganggu. Tapi sejauh ini sih mereka punya attitude yang baik gitu. Mereka tahu aku, terus mereka kalau minta foto juga izin dulu, Kak boleh minta foto nggak, kayak gitu. Jadi ya alhamdulillahnya seperti itu sih. Jadi nggak yang asal narik atau Ya, nggak yang brutal gitu ya. Tapi makasih banget nih buat followers aku yang udah nge-follow, dan dari dulu sampai sekarang. Mungkin buat teman-teman yang tahu dan nge-follow aku dari awal, mungkin mereka tahu ya perjuangannya seperti apa, buat naikin insight itu seperti apa. Makasih banget, kalian luar biasa. Kalian luar biasa teman-teman. Jadi itu tadi, jadi secara keseluruhan ya dibilang mengganggu ya enggak, dibilang mengganggu juga sedikit gitu ya. Iya, sedikit. Cuman banyak bersyukurnya sih, karena mereka juga kan feedbacknya ke aku, jadi Betul. banyak brand yang lirik ke aku gitu sih. Brand yang paling ini apa, Pi? Yang paling bikin istilahnya Evi itu, wah aku di endorse ini misalkan. Waktu itu aku paling excited banget itu sama Angkasa Pura. Angkasa Pura? Iya, waktu itu pembukaan pertama Bandara Internasional Ahmad Yani. Iya. Kan dulu yang masih kecil itu, sekarang udah besar banget. Dan waktu itu cuman sekitar 8 atau 10 orang yang di sana, dan bisa ketemu sama Pak Jokowi. Itu luar biasa sih, kayak yang wow, bisa ngelihat bandara itu sebelum beroperasi, kita udah di sana. Dan emang keren sih, menurut aku paling berkesan gitu. Jadi apa itu, Pi? Waktu itu emang sebagai influencer gitu. ya? Jadi influencer yang kayak ya kita nge-story bahwa di Semarang itu dibuka bandara baru gitu. Bukan yang dulu lagi, jadi udah pindah ke situ. Dan itu bisa keliling nemenin Pak Jokowi, itu rasanya seneng banget. Luar Kayak biasa, teman-teman.
penghargaan. Itu dipilih dari orang-orang yang selebgram Waktu gitu itu atau sama salah satu agensi dari Jogja waktu itu. Jadi dia by email. oh Ya. lihat track recordnya Evi ini langsung angkasa pura bro ya. Dan Evi ini juga salah satu yang lebih hebatnya lagi, lebih dahsyatnya lagi itu salah satu endorse dari Inilah Story. Hebat banget. Terbaik ya. Ya aku yang ngomong gitu Vi. Jadi kita juga bersyukur sekali bisa ketemu, bisa ngobrol bareng sama selebgram yang kondang ini teman-teman ya. Itu. Jadi untuk fan Evi ini sudah sampai mana aja Vi? Tahu nggak? Jangan fans lah. Follower, Ya teman-teman follower. lah, teman-teman lah. Teman-teman ya. Gitu. Iya, jangan fans kayak nyebarnya tuh kayak apa gitu. Teman-teman lah. Ya kalau buat teman-teman sih alhamdulillah udah menyeluruh sih. Menyeluruh ya. Di semua pulau di Indonesia udah ada. Misal aku nge-story di pulau ini atau di kota ini atau di mana pasti ada yang nge-DM. Kamu mampir sini dong, aku orang sini kayak gitu. Itu kayak seneng gitu. Oh, mereka ngikutin terus mereka ngajakin mampir Kak ke sini gitu. Jadi kita lebih ke kayak teman aja sih, jangan kayak fans sama idolanya, kan aku bukan seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi aman ya, tapi mau pergi kemanapun tuh pasti ada teman-temannya. Alhamdulillah. Gak perlu bawa ini itu. Ya harus bawa juga. Oh bawa juga. Persiapan prepare. Bawa yang penting bawa ATM sama duit. Itu ya. ATM sama duit teman-teman. Yang jelas terus ini selain Angkasa Pura, produk apa? Yang paling produk excited tadi. Produk banyak sih sebenarnya, cuman yang tiba-tiba yang kebetulan pas Evi itu pengen banget tiba-tiba di endorse barang itu gitu loh. Pernah nggak seperti itu? Apa ya? Atau saking banyaknya dia lupa teman-teman. Aku ingat-ingat Sambel gitu. sambal dragon ya. Sambal dragon ya. Sambal dragon itu luar biasa. Waktu itu aku pengen apa sih? pengen pacar gitu maksudnya. Ada yang nggak endorse sih pacar kalau kayak brand belum yang aku pengen ini terus tiba-tiba di endorse itu enggak sih. Tapi aku sempat lihat IG kamu itu, kamu pernah ini bikin story kan? Story apa? Itu yang ada brand salah satu toko online yang ternama di Indonesia. Itu sempat DM kamu tuh, bener nggak? Iya banyak sih. Kayak e-commerce itu juga alhamdulillah udah hampir semuanya kerja sama dengan aku. Kalau Shopee belum. Tapi sempat nge-DM ya? Sering nge-DM, cuman untuk red card-nya kurang klik aja. Jadi di-loskan aja gitu. Harus sesuai sih. Kadang briefnya mereka harus sesuai dengan red card aku. Kalau misal emang deal antara kita ya kita jalan. Tapi ketika kita ditawarin sama e-commerce yang udah ternama, cuman rate-nya tidak sesuai dengan redco, ya kita berani nolak karena kita juga punya harga, istilahnya kayak gitu. Jadi jangan berpatokan, ini brand besar, aku harus mau nih berapapun dibayar, jangan kayak gitu. Jadi istilahnya aku punya follower segini, kalau aku mematok harga tidak sesuai dengan red card aku, kasihan nih konten kreator yang mikro kayak gitu kan. Aku juga termasuk masih mikro nih. Ketika aku menjatuhkan harga, kasihan juga teman-teman aku kayak gitu. Luar biasa teman-teman, sebegitu mulianya ya selebgram kita ini. Jadi dia memikirkan belum loh, kamu memikirkan mau ambil harga besar ya kan, kamu memikirkan orang-orang yang masih mikro juga kan. Iya gitu. Sih. Kalau aku lebih bukan masa besar kecilnya, yang penting sepadan dengan apa yang aku kerjakan tuh sesuai dengan apa yang dibayar kayak gitu. Gitu ya. Jadi gimana rasanya, seneng apa biasa? Kalau aku sih jujur seneng banget ya bisa dapat kayak gitu ya. Ya seneng sih. Alhamdulillah dari biaya dari pendapatan endorse tuh bisa biaya aku kuliah, bisa aku pergi ke sana ke sini kemari ke sana beli ini itu semuanya lah, kayak ya aku udah punya semuanya kayak gitu sih dari endorse itu. Tapi menurut Evi sejauh ini sudah mencapai impian Evi belum sih? Kalau impian banyak sih, bucket list aku yang udah ke checklist. Udah ya? Ya, dari mulai aku pengen kuliah lagi, alhamdulillah di 2019 bisa kuliah dengan uang sendiri.
aku pengen ke Makassar, aku pengen ke Kerinci untuk ke Seven Summit Indonesia. Alhamdulillah udah 3 Seven Summit tercapai. Pengen keliling ke Makassar, Sulawesi, udah semuanya. Udah semuanya ya? Iya udah. Jadi udah banyak banget sih bucket list yang aku capai, itu sih luar biasa. Emang rencana Tuhan tuh nggak ada yang tahu. Iya bener ya, Pi. Terus reaksi orang-orang rumah gimana, Pi? Orang tua, terus pacar gitu? Kalau Orang tua ya, orang tua. Kalau orang tua sih pertama kali waktu aku kayak ngasih nih, mah aku dapat endorse segini dengan harga sih, kayak mereka tuh nggak percaya. Masa sih kamu cuman foto doang dibayar segitu? Iya, iya. Kayak nggak percaya. Tapi ketika transferan datang, nih buktinya, mereka baru, wah kok bisa ya? Gitu. Terus Tercengang kayak ya? orang rumah itu jadi kayak ketika biasanya kan orang tuaku agak gimana ya ketika ditanya anakmu tuh kerja apa sih sebenarnya gitu kan. Aku pribadi bukan orang kantoran kan sekarang, kalau dulu emang sempat kerja di kantor ya. Terus semenjak mamaku tahu, semenjak ya orang tuaku, keluargaku, semua keluarga terdekat tahu bahwa apa yang aku hasilkan tuh lebih besar dibandingkan aku kerja di perusahaan, akhirnya mereka makin support. Oke. Oh ternyata emang bener nih, Iya, iya, teknologi itu secanggih itu kayak gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatin teknologi itu biar bisa seperti Evi ya. Kalau bisa lebih dari aku. Lebih dari. Nanti kita ngobrol bareng di sini ya kan. Iya benar. Kode. Di inilah story. Inilah story. Jangan lupa tapi teman-teman tetap harus subscribe ya. Subscribe, Iya, like, benar. dan komen. Jadi kalau teman-teman penasaran seperti apa bisa tulis di komen teman-teman ya. Nanti kita akan sambungkan langsung ke yang bersangkutan. Sama ini Bi. Gimana? Mungkin kalau untuk teman-teman yang di sana yang baru mulai ingin jadi seperti Evi Cerebram, apa nih pesan-pesannya buat teman-teman? Kalau aku sih kiat-kiatnya itu harus sering upload. Misal kalian jadwal ini, kalian harus pinter ngatur feed. Pertama, kalian tuh emang sukanya apa sih? Jangan ikut-ikutan orang kayak gitu. Jadi kalian sukanya apa, kalian kembangin di situ. Kalau misal kalian suka fashion, kalian bisa jadi selebgram yang OOTD. Kalau misal kalian suka pendakian ya kalian bisa mendaki. Kalau kalian suka nyanyi bisa cover kayak gitu sih. Sebenarnya banyak jalan menuju jadi selebgram itu seperti apa. Sebenarnya kalau aku pribadi waktu itu emang cuman suka foto gitu, cuman suka foto, alhamdulillahnya tuh ngasilin gitu. Tapi udah punya fotografer sendiri Bu? Kalau fotografer sendiri belum sih, cuman aku biasanya tuh kayak temen aku, biasanya aku jadiin fotografer, misal fee-ku berapa, aku kasih berapa kayak gitu. Jadi kayak nggak matok harga berapa. Kalau misal aku dapatnya banyak ya dia aku kasih banyak. Itu tanda kutip ya, kalau misal aku ngajak dia emang karena proyekan, beda lagi karena pas kita main terus aku bawa baju endorse tuh beda lagi karena kan emang langsung dengan main kan Ya, gitu. betul. Jadi aku nggak ngejadwalin full buat dia ngefotoin aku kayak gitu. Ya udah paham lah ya. Iya udah paham Jalannya seperti apa udah benar. Biasa ya Evi ya. Cuman aku belum punya tim. Belum punya tim? Iya, belum punya Masih tim. sendiri berarti? Biasanya sih sama Rifki tuh, terus Bagus Rifki Arif. yang itu? 3 Dewa? Ya, Rifki 3 Dewa tuh sering fotoin aku, terus Bagus ARF terus juga sering fotoin aku. Terus ada banyak sih, ada ya banyak pokoknya. Boleh nggak nih kira-kira kapan kita disambungkan ke Kak Rifki nih? Rifki Maulana boleh kapan-kapan. Kapan ya nanti ya. Tunggu aja teman-teman, kita sedang berusaha mendatangkan Rifki Maulana kalau komentarnya itu banyak sekali ya. Bener. Ya. Kalau teman-teman pokoknya kalau mau melihat kita akan mendatangkan Kak Rifki, komen ya teman-teman ya. Minta terus ya. Jangan lupa komen di sini. Komen teman-teman ya. Subscribe juga loh teman-teman loh. Ngarep tuh. Jadi tapi ada nggak sih yang istilahnya bikin kecewa gitu, kayak istilahnya aduh kok nggak sesuai harapan gitu, pernah Apa nih maksudnya nggak sesuai harapan? Endorse-nya itu tadi Kalau ada ya? Ada sih beberapa brand yang kadang tuh yang suka tiba-tiba ngerubah brief kayak gitu. Ada
Misal kita udah sesuai nih, udah tag foto, tag video, semuanya udah sesuai, tiba-tiba briefnya berubah. Tapi kan mau nggak mau kita kerja untuk klien, ya kita mau nggak mau harus nurutin klien tetap sih kayak gitu. Tetap profesional ya? Ya tetap profesional. Kerjaan yang harus kita yang udah kita sepakati, udah ditandatangani hitam di atas putih, ya tetap harus kita kerjakan. Biasa. Brand-brand yang ini jangan sampai bikin apa namanya kecewa gitu loh, kasihan gitu kan. Iya, sebenarnya kayak endorse sama project and campaign produk besar itu beda red card-nya juga. Ya, red card-nya itu beda-beda sih. Kartu merah ya. Red, bukan kartu merah, red. Red card. Kartu merah itu red. Malam bisa lama di Jawa jadi ya bahasa ya gini, gradual gini. Padahal dulu saya jago loh, tapi udah lupa semua. Iya, kayak harga kita. Jadi kita itu kayak nentuin harga antara brand satu dengan brand yang lain itu berbeda, tergantung permintaannya seperti apa. Terus nanti briefnya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa, itu berbeda-beda. Kalau untuk endorse memang masih 2 digit. Kalau untuk yang udah campaign brand promotion yang produk besar udah berdigit-digit. Temen-temen bisa bayangkan ya. 2 digit itu berapa sih? 2 digit ya 1, 2 itu 2 digit. Tapi pernah nggak ada brand yang istilahnya produknya tidak sesuai dengan hati nurani sebenarnya, tapi misalkan contoh nih pakai baju renang terus nyemplung ke danau gitu. Kalau kayak gitu aku bisa berani nolak gitu. Nolak, ya? Pernah tuh ada brand dari luar negeri nge-endorse aku underwear. Terus aku tolak dong karena emang aku muslim berhijab, jadi aku nggak bisa pakai produk. Jadi nolaknya pun secara halus, jadi ada tata keramanya. Aku mau pesen nih buat all shop yang mau endorse siapapun, kalian usahakan harus dengan tata krama yang bagus, jangan langsung kak rate-nya berapa, jangan kayak gitu. Jadi kalian harus perkenalan diri dulu, pengantar. Kalian tuh dari mana, terus tujuannya apa, kayak gitu sih saranku. Soalnya banyak banget nih all shop yang langsung nanya, langsung nembak gitu loh, tanpa tahu mereka nih siapa sih kayak gitu. Padahal untuk brand-brand besar kayak ya produk-produk e-commerce kayak gitu, mereka saya dari sini ini tujuannya apa itu jelas gitu. Jadi kita ngerasa dihargain. Ya ini masukan buat shop-shop yang ada di sana ya, seluruh Indonesia, di seluruh dunia mungkin ya. Jangan pokoknya berluar negeri, jadi harus ada istilahnya. Oke teman-teman, Evi terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, semoga semakin lancar bisnisnya. Amin ya Allah. Semakin banyak yang endorse ya kan. Amin. Semoga semakin terkenal akan seluruh dunia ya, Bu ya. Amin. Amin ya Allah. Ya, gitu. Oke teman-teman, selesai sudah jumpa kita pada malam hari ini bersama selebgram Evi Dwi Soekarno. Begitu ikuti terus channel Inilah Story, jangan lupa subscribe, like and comment, karena kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa ya. Itu salam sehat semuanya, terima kasih, bye bye.